Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian dalam kondisi sehat dan tetap semangat mengikuti aktivitas pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Kita akan membahas masalah Pancasila, perumusan Pancasila, nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, serta contoh perilaku positif yang sesuai dengan nilai Pancasila. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bersama-sama simak penjelasan materi pada video berikut ini. Kali ini kita akan membahas tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Materi ini disajikan pada jenjang SMP kelas 8 semester ganjil. Berikut kami sajikan peta konsep materi yang akan kita pelajari kali ini. Yang pertama yaitu Pancasila, lahirnya Pancasila, rumusan Pancasila, butir-butir Pancasila, kemudian nilai-nilai Pancasila. Lahirnya Pancasila yaitu pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI tanggal 28 Mei 1945, pelantikan anggota dan pembukaan rapat. Tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sidang pertama mengenai dasar negara, yaitu Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika. Berdasarkan isi pidato Presiden Soekarno, semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah hasil karya Empu Tantulak, pengarang kitab Sutasoma, sejak zaman pada masa Majapahit. Lahirnya Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan. Tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, sidang kedua, yaitu merumuskan rancangan hukum dasar. Pada tanggal 9 Agustus 1945, pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Tanggal 17 Agustus 1945, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berikut ini adalah rumusan Pancasila atau butir Pancasila yang benar dan sesuai yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pancasila sebagai dasar negara mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Untuk lebih jelasnya, kami sajikan fungsi dan peranan Pancasila secara lengkap. Nilai-nilai Pancasila. Sila pertama mengandung nilai ketuhanan. Sila kedua mengandung nilai kemanusiaan. Sila ketiga mengandung nilai persatuan. Sila keempat mengandung nilai kerakyatan. Dan sila kelima mengandung nilai keadilan. Berikut ini adalah contoh penerapan nilai-nilai Pancasila atau perilaku positif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai ajaran agama yang dianut masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya, cinta pada tanah air dan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai contoh, selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah. Sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, berusaha menolong orang lain sesuai kemampuan, menghargai hasil karya orang lain, tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, dan menghormati hak dan kewajiban orang lain. Berikut kami sajikan tugas sebagai tolak ukur kalian dalam memahami materi pada pertemuan kali ini. Silakan dibaca petunjuk dalam pengerjaan soal, kemudian silakan klik link yang terdapat di dalamnya untuk mengerjakan soal, baik itu soal pilihan ganda ataupun soal esai. Demikianlah pemaparan materi pada kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan diajukan melalui platform ataupun aplikasi yang sudah dimiliki, baik itu Google Form, e-learning, LMS, WA Group, dan sebagainya. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Jangan lupa untuk mengerjakan soal evaluasi setelah memahami materi pada pertemuan kali ini. Ingat, tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk menerapkan pola hidup bersih dengan rajin cuci tangan dan selalu memakai masker ketika keluar rumah. Demikianlah, semoga bermanfaat dan kita akan berjumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.